Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khulisiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki malam ke-21. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita semua karena masih diberikan kesempatan untuk bisa mencari salah satu karunia Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, di 10 malam yang terakhir ini jangan terlalu pulas tidur, jangan terlalu terlena dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi ya. Kita sisihkan waktu barang 1 jam 2 jam untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk jamaah Masjid Al-Hakim pada malam hari ini, mari kita biasakan mulai tahun sekarang untuk meramaikan masjid di atas jam 12. Kami nantikan, mari sama-sama kita hadir ke Masjid Al-Hakim. Mau istirahat dulu silakan, mau langsung istirahat di sini juga silakan. Mari kita sama-sama ramaikan 10 malam terakhir. Dengan syarat anak-anak dan remaja yang niatnya mau bercanda atau bermain, saya mohon sekali malam 10 terakhir ini untuk mengurungkan niatnya main ke masjid ya. Kecuali niatnya mau beribadah, mau sholat, mau zikir, kami persilahkan. Nah, kami mohon izin ya kepada Bapak dan Ibu, ini juga ibu-ibu diperbolehkan. Silakan malam ini nanti di atas jam 12 datang. Nanti jam 1:30 kita mulai Qiyamul Lail, kurang lebih 10 rakaat ya. Kita sholat berjamaah bersama-sama seperti tarawih tadi. Setelah itu kita lanjutkan dengan amalia-amalia yang lainnya sampai datang waktu sahur. Jadi sekali lagi saya mengajak pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian dan remaja yang niat mau beribadah ya, silakan datang ke masjid di atas jam 12. Kita zikir, kita baca Quran, nanti mulai sholat Qiyamul Lail di jam 2:30 sampai 2:30 ya. Itu sebagai pengumuman. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini Pak Ustadz Tommy lagi ada darurat ya, tidak bisa. Mestinya beliau yang berjadwal imam dan juga petugas kultum, tapi ada hal yang urgen, jadi terpaksa kami kami gantikan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, salah satu kebiasaan kita di bulan puasa itu adalah biasanya tadarus. Nah, tadarus ini kita mengartikannya membacanya, tetapi membaca ya sekedar membaca tanpa mempelajari. Padahal di dalam mana bahasa Arab kata tadarus itu artinya mempelajari. Nah, kita juga sering mendengar misalnya Imam Syafi'i menghatamkan Quran dalam 1 hari berapa gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang bahasanya Arab tentu saja kalau membaca Al-Quran kemudian bisa menghatamkan 1-2 kali dalam 1 hari atau lebih dari itu mereka tetap bisa memahami maknanya, betul kan? Karena tertulis dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita walaupun dibulak-balik sampai 10 kali, kalau tidak mempelajari artinya ya tidak akan tahu kan? Nah, oleh karena itu kita harus next level lagi ibadahnya. Mari kita tingkatkan yang asalnya membaca. Nah, nanti di bulan Ramadan berikutnya kita tingkatkan memahami gitu ya. Memahami. Karena ada 2 PR besar bagi umat Islam sekarang itu, yaitu adalah 2, yaitu adalah menjadi ahli zikir dan ahli fikir. Ahli zikir itu untuk apa? Untuk melembutkan hati agar kita semakin dekat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan satu lagi menjadi ahli fikir agar kita bisa menemukan ayat-ayat Allah yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau untuk menjadi ahli zikir, Bapak Ibu sholat ya, baca Quran tanpa memahami maknanya, berzikir, beristighfar, itu insya Allah kita menjadi ahli zikir yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan melembutkan hati. Tetapi untuk menaklukkan otak yang pikirannya kadang-kadang kemana-mana, itu kita perlu melatih fikir. Dan caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan banyak belajar, termasuk mempelajari Al-Quran. Sekarang saya tanya begini Bapak Ibu, sekarang sampai tanggal 21 atau malam 21 ini, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah ada yang sudah hatam, betul kan? Ada hatam, betul. Ibu-ibu apalagi sudah syukuran duluan, udah masak-masak duluan, udah hatam. Udah hatam. Pak Gunawan udah 3 hataman Quran. Pak Gun itu luar biasa, di motor aja baca Quran ya. Cuman HP yang disetel. Nah, saya yakin kalau ditanya berapa kali hatam Bapak Ibu dalam bulan puasa, 3 kali. Tapi kalau saya tanya begini, pernahkah Bapak Ibu hatam membaca terjemah Al-Quran? Di sini mulai macet ya, angkat tangan. Nah, saking pentingnya membaca tafsir, membaca terjemah Al-Quran ini, sampai teman saya punya program namanya program hatam terjemah baca terjemah Al-Quran. Nah, di kita belum ada di sini. Nah, padahal kitab-kitab terjemah Quran itu sudah ada. Nah, Pak, tapi saya takut salah menafsirkannya. Nggak usah khawatir. Dalam Al-Quran itu memang ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang mudah dipelajari, yang kita sepintas paham. Tetapi ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat kita tandain dulu, kita simpan, nanti diskusikan dengan para ustadz. Tetapi ayat-ayat muhkamat yang jelas-jelas itu lebih banyak lagi. Dan sekarang bersyukurnya kita itu sekarang sudah punya tafsir Quran online versi Kemenak. Itu kalau kita baca sudah ada tafsiran-tafsirannya. Jadi kita mau ngelak apa lagi untuk menolak membaca terjemah Al-Quran? Sementara saya kasih tahu Bapak Ibu, umat sebelah itu lebih banyak lagi membaca kitab kita dengan maksud yang kurang baik. Sementara kita yang punya maksud baik dan cinta baik kepada agama sendiri, jarang membaca terjemahnya. Betul? Nah, oleh karena itu perbaiki dari sekarang. Dan yang paling luar biasa seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, mengapa kita perlu memahami Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu ada logika Quran yang kalau kita jadikan prinsip hidup, insya Allah kita sukses dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Tinggal dipelajari mana gitu ya. Contohnya seperti yang pernah saya share dalam surat An-Nahl ayat 97. Ini remaja-remaja nih perhatikan baik-baik ya. Banyak di antara remaja dan pemuda yang pengen sukses tetapi tidak mau mempelajari Quran. Padahal ada prinsip-prinsip bagus. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Nahl, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, wa huwa mu'min. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini logika pertama. Barang siapa yang beramal soleh dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Langsung dijawab sama Gusti Allah. Jadi kalau kita ini beriman kemudian berbuat amal kebaikan, maka ganjarannya langsung dikasih kehidupan yang baik. Ya, dikasih kehidupan yang baik. Wala najyanahum ajrahum bi ahsanin kanu ya makanu ya'malun. Dan kami akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini perlu dibuat lebih detail indikator-indikatornya. Kadang-kadang kita baca selintas, makanya membaca Quran itu perlu perenungan-perenungan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kita renungkan ya. Barang man amilah solihan, barang siapa mengerjakan suatu kebaikan, min zakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Pertama, kita tafsirkan dulu apa yang disebut dengan amilah solihan, berbuat kebaikan. Sesuai level masing-masing, Contoh kita mulai dari anak-anak yang belum kerja misalnya.
anak-anak sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kalau anak ini dari kecil kita didik untuk amilah solihan, mengerjakan kebaikan, mulai merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, membersihkan piring, membersihkan halaman, itu juga amilah solihan, melakukan kebaikan atau perbuatan hal yang baik. Itu juga dijamin akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Contohnya, logikanya apa? Bapak Ibu, saya tanya, kalau Bapak Ibu menemukan anak yang sejak SMP, SMA rajin bersih-bersih, rajin membantu orang tua, kira-kira dalam hatinya tumbuh nggak rasa cinta pada anak itu? Suka nggak Bu anak menemukan anak seperti itu? Suka kan? Suka. Bahkan terenyuh apa terbersit dalam hati, wah, seandainya anak ini jadi mantu saya, wah, muncul pikiran-pikiran seperti itu. Berarti langsung tercatat hayatan thayyibah, anak ini sudah bagus masa depannya. Ya, bagus masa depannya. Saya teringat dengan kisah seorang bankir sukses. Seorang bankir, pengusaha bank yang sukses. Dia berasal dari apa? Dari OB, Pak. Dari office boy. Jadi dia itu ketika jadi office boy selalu mengerjakan tugas-tugasnya sebelum deadline. Ketika deadline-nya selesai, dia datang kepada Pak Bosnya. Pak Bos atau Tuan, saya sudah melaksanakan tugas saya semuanya. Apakah ada hal lain yang ingin saya kerjakan atau yang harus saya kerjakan? Oh, sudah beres ya? Kalau gitu bantu-bantu ngetik. Akhirnya dia asalnya office boy, dilatih bisa ngetik komputer. Kemudian dia naik ke jabatan administrasi, seluruh pekerjaannya dilaksanakan sebelum deadline. Kemudian dia tanya lagi kepada atasannya, Pak, tugas saya sudah saya selesaikan. Apakah ada pekerjaan lain yang bisa saya selesaikan? Oh, kalau begitu kamu ikut rapat dengan saya. Akhirnya asalnya dia office boy, administrator, berubah menjadi manajer dan bisa menjadi salah satu direksi di sebuah perbankan. Ini menunjukkan bahwa man amila solihan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, jadi anak-anak kalau berbuat kebaikan jangan pikirannya langsung dapat duit, bukan. Tetapi nanti kebaikan itu akan dibalas dengan kasih sayang, dengan rencana dari orang tua, dengan tetangga yang melihat dan merekomendasikan. Nah, itulah kehidupan yang baik yang dimaksud. Saya yakin, jadikan prinsip ini prinsip hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi, kerjakan amal baik dilandasi oleh iman, maka kehidupan yang baik di dunia akan kita peroleh, dan di akhirat pun kita akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita kerjakan. Itulah rahasia dari kedalaman logika Al-Quran. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak, Bapak Ibu ya. Silakan pelajari Al-Quran lebih dalam lagi, temukan logikanya, jadikan semangat hidup. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Pelajari lebih banyak lagi, jangan sia-siakan waktu. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.